Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Islam agamaku, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Hasanah, Hasyim Amla, seorang pemain olahraga kriket profesional, lebih memilih tidak dibayar saat membela timnas Afrika Selatan daripada harus memakai kaos seragam dengan logo sponsor minuman keras. Menurut Hasyim, memakai seragam tersebut sama saja mempromosikan minuman keras dan hal tersebut tentu dilarang dalam agama Islam. Amla menjelaskan bahwa dirinya telah mendapatkan izin pengecualian oleh Brewers Apples dan organisasi Cricket of Steel untuk tidak menggunakan logo, cancel ledger, dan imbalan dirinya tidak menerima uang bayaran sepeser pun saat membela Afrika Selatan di kancah internasional. Bagaimana sebenarnya Islam mengatur hal ini? Menggunakan kaos yang ada tulisan atau gambar produk-produk haram seperti produk minuman keras sama saja ikut mempromosikan produk tersebut, karena secara tidak langsung dia seperti pesan pada orang yang melihat label itu untuk membeli atau mengkonsumsinya. Sedangkan Allah dan Rasulullah SAW melaknat segala sesuatu yang berkaitan dengan khamr. Imam Muslim meriwayatkan hadis Nabi SAW. Nabi SAW melaknat khamr, peminumnya, penjualnya, pembelinya meski tidak meminumnya, orang yang menuangkan orang yang memesannya meski tidak minum, memakan hasil penjualannya, pembuatnya, dan orang yang memerintahkan pembuatannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hal ini, orang yang mempromosikan atau mengajak orang lain untuk membeli produk minuman keras itu juga termasuk mendapatkan laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sama kasusnya dengan orang yang mengenakan baju bertuliskan kalimat-kalimat tertentu. Maka dalam pandangan banyak orang, si pemakai baju tersebut sedang membawa pesan tentang kalimat yang tertulis di bajunya. Misalnya, seseorang menggunakan baju dengan tulisan anti korupsi, maka dia akan dinilai sebagai pembawa pesan anti korupsi, atau tidak mempromosikan gerakan anti korupsi oleh masyarakat yang melihatnya memakai baju tersebut. Begitu pula dengan orang memakai pakaian yang ada logo atau label suatu produk. Secara tidak langsung, dia sedang mempromosikan produk tersebut, dan jika produk itu merupakan barang haram, maka dilarang memperjualbelikannya termasuk mempromosikannya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, maka dia mengharamkan jual belinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana jika pakaian tersebut adalah hadiah dari orang lain? Rasulullah SAW memerintahkan untuk jangan menolak hadiah agar tidak menyakiti perasaan si pemberi hadiah. Rasulullah SAW bersabda, penuhilah undangan, jangan menolak hadiah, dan janganlah menganiaya kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan kata lain, jika seseorang mendapatkan hadiah, maka tidak dianjurkan menolaknya, terutama jika hadiah itu bukanlah barang haram dan pakaian tidak termasuk barang haram. Meskipun di pakaian itu terdapat gambar atau tulisan yang tidak pantas. Oleh karena itu, orang yang mendapatkan hadiah berupa pakaian yang ada label produk haramnya, dia tidak berdosa jika menerimanya. Tetapi jika memakainya, hal tersebut tidak dilarang dalam agama. Lalu, jika tidak boleh dikenakan, maka harus diapakan hadiah pakaian tersebut? Bolehkah memberikan atau menjualnya kepada orang lain? Memang beberapa ulama ada yang membolehkan menjual barang pemberian berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Rasulullah mengirim jubah kepada Umar sebagai hadiah. Kemudian Umar bertanya, "Ya Rasulullah, engkau pernah berkata ini adalah pakaian orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat, namun engkau mengirimkannya padaku." Rasulullah bersabda, "Jualah jubah ini atau engkau penuhi kebutuhanmu dengannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama berpendapat jika menjual barang pemberian boleh, maka memberikannya pada orang lain juga tidak masalah. Akan tetapi, umumnya para ulama lebih menegaskan
agar menyimpan dan menjaga barang pemberian atau hadiah untuk menghormati si pemberi hadiah dan tidak menyakiti perasaannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan pakaian tidak termasuk barang haram, meskipun di pakaian itu terdapat gambar atau tulisan yang tidak pantas. Oleh karena itu, orang yang mendapatkan hadiah berupa pakaian yang ada label produk haramnya, ia tidak berdosa jika menerimanya. Tetapi jika memakainya, hal tersebut tidak dilarang dalam agama. Lalu, jika tidak boleh dikenakan, maka harus diapakan hadiah pakaian tersebut? Bolehkah memberikan atau menjualnya kepada orang lain? Memang beberapa ulama ada yang membolehkan menjual barang pemberian berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Rasulullah mengirim jubah kepada Umar sebagai hadiah. Kemudian Umar bertanya, "Ya Rasulullah, engkau pernah berkata ini adalah pakaian orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat, namun engkau mengirimkannya padaku." Rasulullah bersabda, "Jualah jubah ini atau engkau penuhi kebutuhanmu dengannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama berpendapat jika menjual barang pemberian boleh, maka memberikannya pada orang lain juga tidak masalah. Akan tetapi, umumnya para ulama lebih menegaskan agar menyimpan dan menjaga barang pemberian atau hadiah untuk menghormati si pemberi hadiah dan tidak menyakiti perasaannya. Wallahu a'lam bishawab. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama berpendapat jika menjual barang pemberian boleh, maka memberikannya pada orang lain juga tidak masalah. Akan tetapi, umumnya para ulama lebih menegaskan agar menyimpan dan menjaga barang pemberian atau hadiah untuk menghormati si pemberi hadiah dan tidak menyakiti perasaannya. Wallahu a'lam bishawab. Hormati si pemberi hadiah dan tidak menyakiti perasaannya. Wallahu a'lam bishawab. Alam bishawab.